Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada teman-teman yang saat ini sedang sakit, atau bahkan ada orang tua kita yang sedang sakit, kita doakan sama-sama. Semoga Allah segera menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin. Anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Bu Mary. Kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, santun, dan menghargai teman. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah kami anak-anak yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat yang pertama, memahami arti santun. Kedua, memberikan contoh sikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat memahami arti sikap menghargai. Yang keempat, dapat memberikan contoh sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengamalkan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, mengamalkan sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan tetap semangat dan niatkan dalam hati untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan niat kita dicatat sebagai amal soleh. Amin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul sekaligus pemimpin bagi umat Islam. Rasulullah memiliki segala keistimewaan dan berbagai rahmat yang membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikannya yang luar biasa diiringi dengan akhlaknya yang mulia, sehingga diberi julukan Al-Quran berjalan, sekaligus menjadi suri teladan bagi umat manusia di dunia. Sikap santun adalah salah satu bagian dari akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Santun dan menghargai teman adalah sikap di mana seseorang saling menghargai antar sesama, tidak saling menyombongkan diri dan tidak saling menyakiti, baik perbuatan ataupun perkataan. Sudah seharusnya lah kita mengikuti contoh Rasulullah dalam berakhlak. Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah, artinya suri tauladan yang baik bagi seluruh umat Islam. Akhlak Rasulullah merupakan yang terbaik di antara manusia yang terbaik. Nah, anak-anak, ada kisah yang sangat menarik yang dicontohkan dari sebuah kisah Rasulullah ketika bersama dengan seorang pengemis yang buta. Nah, anak-anak simak baik-baik kisahnya ya. Dikisahkan ada seorang pengemis Yahudi yang buta yang sangat membenci Rasulullah. Setiap ada orang yang mendekatinya, pasti dia membicarakan tentang Rasulullah dengan cacian dan makian, sambil dia berkata,
Wahai saudaraku, janganlah mendekati Muhammad. Dia itu orang gila yang pendusta. Jika kamu dekat dengannya, maka kamu akan terpengaruh oleh sihirnya. Setiap pagi Rasulullah menghampiri pengemis Yahudi itu sambil menyuapi makanan yang diberikan oleh Rasulullah. Sang pengemis dengan senang hati menyambutnya. Karena Rasulullah tidak pernah berbicara dengan pengemis itu, sehingga pengemis itu tidak tahu siapa yang suka menyuapi makanan untuknya setiap pagi. Suatu hari, pengemis itu menunggu orang yang suka menyuapi makanan untuknya. Tapi tak kunjung datang. Sampai keesokan harinya, tidak ada yang datang berkunjung untuk menyuapi pengemis itu. Setelah beberapa hari kemudian, datanglah Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat Rasulullah, datang menghampiri pengemis itu dan menyuapi makanannya sambil berkata, "Wahai saudaraku, aku bukanlah orang yang setiap hari memberi dan menyuapi makanan untukmu. Aku hanya ingin meneruskan apa yang beliau lakukan setiap hari kepadamu. Meskipun aku tidak seperti beliau dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut menyuapi makanan untukmu. Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beberapa hari yang lalu meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya." Mendengar demikian, pengemis itu kaget dan menangis menyesali perbuatan yang selama ini telah menyakiti orang yang dengan penuh kasih sayang serta lemah lembut menyuapinya. Maka saat itu juga pengemis itu bersyahadat untuk masuk agama Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, begitu mulianya akhlak Rasulullah. Meskipun dicaci, dimaki, sedikit pun tidak ada rasa dendam, bahkan beliau setiap hari mendengarkan cacian dan makian dari orang yang setiap hari dia bantu. Bisakah kita seperti beliau, menghilangkan rasa dendam dari orang yang menyakiti perasaan kita, padahal seringkali kita membantunya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan untuk selalu mengikuti perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Robbal Alamin. Sifat santun banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya bertutur kata kepada siapapun dengan lemah lembut, tidak menyinggung atau menyakiti orang yang mendengarnya. Sifat santun yang lainnya, contohnya santun kepada orang tua, bagaimana kita bersikap saat berpamitan ketika akan pergi serta datang ke rumah ketika kita pulang sampai di rumah. Berpamitan mohon doa restu ketika kita pergi. Mencium kedua tangan orang tua ketika kita pulang ke rumah. Contoh yang lain, menghargai tamu ketika datang ke rumah kita, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati, menjamu tamunya." Sikap santun dan menghargai teman ketika datang berkunjung ke rumah. Sambutlah tamu yang datang ke rumah kita. Perlakukan mereka dengan baik, mungkin karena mereka lah keberkahan dan rahmat akan datang kepada kita. Jamulah mereka dengan jamuan yang terbaik. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang ketiga, tidak membicarakan hal-hal yang dilarang agama. Di antaranya, membicarakan kejelekan orang lain atau disebut gibah. Karena orang yang gibah dalam sebuah hadis Rasulullah bagaikan orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Yang keempat, sikap santun dan menghargai teman tidak hanya dilakukan di rumah dan di sekolah saja, tapi juga harus diterapkan di lingkungan masyarakat. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua sebagaimana Allah perintahkan kepada kita yang dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembalimu. Anak-anak, masih banyak lagi contoh sikap santun dan menghargai antar sesama. Jika kita menerapkan sikap santun dan menghargai antar sesama dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah tidak akan ada permusuhan. Hidup akan rukun, damai, dan tentram. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian materi untuk hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.